Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuli Purnomo SPD, Kepala Sekolah SDN Rondokerto. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru SDN Rondokerto beserta penjaga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Pak Didi Haryono SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Saya di sini akan membacakan susunan acara diseminasi pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi, acara yang keempat refleksi, acara yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Yuli Purnomo SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Pada yang terhormat Bapak Ibu guru dan Ketua SD Rondokerto, khusus kepada Bapak Didi Haryono SPDSD selaku TGP pada SD Rondokerto. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya kita dapat melaksanakan diskusi TGP pada pagi hari ini. Yang kedua, selawat serta salam kami aturkan pada junjungan dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu atas diskusi pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Kami, saya selaku kepala sekolah di sini sangat mendukung sekali dari kegiatan ini, yang mana intinya kami tidak akan menyampaikan materinya itu. Yang penting kami mendukung sepenuhnya kegiatan seperti ini. Untuk itu, untuk bisa estafet nanti untuk Bapak Ibu guru yang selanjutnya yang belum berkontrak. Kemudian yang selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal dari diseminasi positif ataupun dapat dikatakan kegiatan-kegiatan positif menurut kami, dari nanti bisa dibetulkan atau direvisi oleh Pak Didi jika salah. Jadi antara lain adalah di dalam kedisiplinan, di dalam belajar, anak, dan juga kedisiplinan kita bersama. Dengan kedisiplinan bisa tercipta keberhasilan. Seperti contoh pada saat anak-anak kemarin pada saat prestasi ada, karena anak-anak timbul kegiatan yang positif, dalam hal ini disiplin latihannya, tertib latihannya, alhamdulillah bisa memperoleh prestasi tergiat 1 untuk regu putra. Kemudian yang selanjutnya, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ini saya yakin saya dukung sepenuhnya, karena tanpa kegiatan
terutama kegiatan diseminasi positif ini adalah diseminasi itu kalau tidak salah penularan ya, semacam penularan dari penularan kegiatan yang positif. Saya contohkan dari disiplin. Kemudian yang kedua adalah tekun belajar. Jadi meskipun bapak ibu guru sudah lulus sarjana, dengan nanti kita bertekad terus belajar, apalagi ini nanti setelahnya adalah ada pengajian PMM yang mungkin ada teman kita yang masih belum kelar, mohon tolong nanti bisa untuk yang kadang bisa kelar ya, atau bisa clear, sehingga nantinya proses untuk kenaikan pangkat dan sebagainya adalah menggunakan kinerja yang berdasarkan PMM. Untuk selanjutnya, pada saat kami beserta Pak di Pati, saya mengusulkan begini. Jadi CGP ini bisa berdampak positif pada lingkungan yang pertama ya, tadi sudah saya katakan prestasi narkoba. Kalau bisa positif dalam perilaku yang lain, sing bangunnya budaya nakal jadi orang. Ini saya harapkan begitu, sehingga tercipta ya di dalam diseminasi positif ini berbagai hal, baik dalam akademis, kemudian juga keterampilan seperti yang kemarin kita peroleh, dan juga sosial itu di dalam hal ini, misalnya kegiatan ada teman-teman yang sakit, istilahnya sukarela, nah, itu salah satu contoh, beserta kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara yang ketiga, diseminasi, yang akan diisi oleh Bapak Didi Haryono SPDSD. Kepadanya kami haturkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Yuli Purnomo selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tondokerto, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah melegakan waktunya, menyempatkan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif. Tak lupa juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini untuk menghadiri acara diseminasi. Kemudian salawat serta salam tetap kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang nanti kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, karena ini waktu untuk acara cukup padat, cukup panjang, okay. Baik, akan kita langsung saja, okay. Sebelumnya Bapak Ibu, yang pertama tadi saya sudah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau untuk mengikuti acara ini. Yang kedua saya sampaikan, kita sejenak melepaskan semua yang ada di pikiran kita, yang ada di belakang kita. Ya, kita ikuti sepenuh hati, kita ikuti dengan riang gembira, kita ikuti dengan suasana hati yang gembira. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, siap. Lanjut Mas. Baik, untuk yang pertama, kata diseminasi itu sendiri ya, itu sesuatu hal yang baru, jarang dipakai. Begitu ya? Ada tamu? Monggo, ajak ke pakai sitan.
ini kok kalau ada sosok lu kalian bocah betul gitu. Monggo Bu dipun Lu kalian bocah. monggo. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut lagi. Yang biasanya terjadi, yang biasanya dilakukan itu seminar ya Bapak Ibu ya, seminar. Nah sekarang kita akan melakukan diseminasi. Kira-kira Bapak Ibu apa pengetahuan awal tentang diseminasi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Iya, seperti yang dikatakan oleh Pak Yuli tadi. Intinya menularkan dengan kesadaran diri, mendapat pengetahuan dan menularkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah ini diseminasi pengertian yang dimaksud dengan diseminasi. Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi. Sampai sini saja itu adalah pengertian dari seminar. Kemudian dilanjutkan timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut dalam artian menularkan, mengembangkan potensi, tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Kemudian diseminasi untuk pagi hari ini itu terkait dengan budaya positif. Ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelumnya budaya positif itu berasal dari dua kata gitu Bapak Ibu, budaya dan positif. Budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya adalah iya, kebiasaan, betul sekali Bukun, kebiasaan ya, sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang ya, sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusia. Itu namanya kebudayaan. Positif itu adalah apa? Baik, iya. Positif adalah sesuatu hal yang baik, yang bagus. Lanjut Mas. Sehingga dari pengertian yang tadi, kita bisa menggabungkan budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan, positif itu baik. Sehingga kalau misal dirangkai menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu atau kebiasaan-kebiasaan yang baik itu perlu adanya penerapan di lingkungan sekolah, baik itu dalam pembelajaran, atmosfer lingkungan sekolah maupun anak-anaknya, sehingga anak-anak itu memandang sekolah sebagai tempat yang nyaman, sebagai tempat rumah kedua, akan merasa senang dan bahagia bila bertemu dengan Bapak Ibu semua. Seperti itu nggih? Baik, lanjut Mas. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari, kita akan membahas 6 poin utama, ya. Karena ada 6 poin, jadi waktunya mohon maaf agak lama ini nanti, ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu apa toh? Bagaimana toh? Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, nanti akan kita bahas. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada istilah baru lagi, apa itu restitusi ya. Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu itu terkait dengan peraturan kelas, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas tadi terhubung dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja? Nanti kita cek ya. Posisi kontrol. Posisi kontrol ini kaitannya dengan kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, jadi kita memposisikan diri kita itu kontrolnya di bagian apa. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah hasil intisari dari semua pembahasan ini, nanti berujung pada segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu, oke? Lanjut Mas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah ini, mari kita sejenak, meluangkan waktu, kita ikuti alurnya, Lanjut Mas. Nah, ikuti instruksi berikut. Bapak Ibu bisa membaca semua, Buatlah kelompok secara berpasangan. Sangat berpasangan, Mas Agus sama Pak Wid, Bu
Susi sama Bu Dwi, Bu Ayu sama Bu Iswa sama Bu Kun ya. Cari pasangannya, ya. Cari pasangannya, ya. Kemudian akan dibagikan permen. Kalau ini itu permen, ya. Nanti saya akan menggunakan pulpen, ya. Karena permennya itu tadi saya cari kerisut, jadi saya menggunakan pulpen. Terus salah satu diminta untuk menggenggam permen tersebut. Ya, kita coba, Bapak Ibu, ya. Ya, Mas. Silakan dipegang satu. Burung mau? Silakan dipegang satu. Dipegang satu secara berpasangan, ya. Ya. Ada yang belum? Ya. Setelah itu, ya, kan ada 2 orang tadi, ya. Ada 2 orang. 2 orang yang satu memegang ballpointnya, ya. Bagi peserta yang menggenggam ballpoint, anggaplah ballpoint itu sebagai suatu barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Sangat berharga. Seperti itu. Kemudian yang tak mungkin Anda relakan untuk orang lain, orang mungkin dibanyakin seperti itu, ya. Kemudian bagi yang tidak memegang, pasangan yang tidak memegang permen itu tadi, ya, pulpen itu tadi, silakan untuk melakukan hal yang bisa membuat pulpen itu menjadi milik Anda. Bisa dirayu, ya, bisa diancam, bisa dilus-lus, atau bisa ayo usahalah bagaimana supaya mendapatkan pulpen itu, ya. Coba itu kita praktekkan dulu sebentar. Bisa sampai digenggam semua? Sama ya? Nah, coba dirayu, dibujuk, coba. Ayo, dibujuk. Ayo pasangannya. Iya, penting. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, diusahakan dibujuk bagaimana caranya supaya pulpen itu bisa jatuh ke tangan kita seperti itu, ya. Oke. Contohnya bisa dirayu, wah kamu kok cakep banget, pulpennya bawa sini, gitu misalkan, ya. Baik, lanjut Mas Agus. Kemudian tadi kita sudah melaksanakan itu, yaitu sudah mencoba memegang pulpen dan mencoba untuk mengambil pulpen itu. Kemudian kita coba cek, ya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda yang memegang pulpen tadi? Apakah membuka kepalan tangan? Tidak, karena itu adalah hal yang sangat berharga, ya. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi pastinya beberapa kesempatan itu dari beberapa referensi ada yang memang membuka kepalan tangan dan memberikan pulpen itu kepada temannya. Selanjutnya, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi yang tidak memberikan pulpen ke temannya, kira-kira alasannya apa? Kenapa kok tetap dipegang? Karena berharga. Karena itu adalah barang yang berharga. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa coba? Yang memegang pulpen atau tidak? Yang pegang. Ada yang tidak juga. Ya gitu? Coba lanjut Mas. Nah, terkait dengan yang kita praktekkan tadi, itu ada kaitannya dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Bahwasanya sebenarnya yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Dari William Glasser. Lanjut Mas. Kemudian terkait dengan teori kontrol, sebenarnya ada miskonsepsi tentang makna kontrol, ya, yang sering dilakukan yang sering dilihat dalam suasana pembelajaran. Bahwasanya guru itu bisa mengontrol anak, guru itu bisa mengatur anak, guru itu bisa membuat anak menjadi A, B, C dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak demikian. Bahwasanya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu yang sebenarnya terjadi kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, itu tidak bisa membuat anak-anak menjadi A, B, C atau diminta melakukan apa-apa, itu tidak. Kecuali anak itu mengizinkan dirinya untuk melakukan itu, seperti itu maksudnya. Sehingga guru itu karena bisa mengatur anak-anak, terjadilah ilusi guru mengontrol murid. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas. Terus paradigma yang salah tentang disiplin, disiplin yang biasanya diucapkan itu kan sering dikaitkan dengan sesuatu aturan, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang membatasi, begitu ya. Padahal ya, disiplin itu tidak demikian. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang disiplin itu sering dinilai, sering dianggap untuk melakukan pembatasan pada dirinya, sehingga timbul terjadi ketidaknyamanan. Lanjut Mas. Nah ini makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, wah ini ada apa namanya kalimat Jawanya ini. Mardika iku jarwane nora mung lepase pangkreh. Nggih uga kuat puasa amandiri priyangga. Apa itu Bapak Ibu? Saya juga mencari artinya dan ketemu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi timbul dari diri sendiri, seperti itu ya. Disiplin adalah bagaimana cara kita mengontrol diri. Karena kita ini memiliki angan-angan, memiliki tujuan, memiliki sesuatu yang ingin dilakukan, sehingga kita mengontrol diri. Misalnya saya ingin datang ke sekolah tepat waktu, sehingga kontrol diri saya bagaimana? Bangun lebih awal, menyiapkan segala sesuatunya di awal, seperti itu misalkan, sehingga timbul disiplin diri dari diri sendiri. Itu yang namanya disiplin, tidak melulu karena keterbatasan dengan peraturan, bukan seperti itu. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Karena mungkin dengan kita sebagai pendidik itu merasa bersyukur ya Bapak Ibu ya, merasa bersyukur karena telah menjadi seorang pendidik, sehingga dalam melaksanakan tugas kita itu dengan sepenuh hati. Kalau kita melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, maka akan timbul muncul disiplin diri, kontrol diri yang kuat untuk melakukan hal-hal yang baik, karena itu dari dalam diri kita. Lanjut Mas. Nah, nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila sudah sering kali itu dengung-dengungkan, bahkan dinyanyikan ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut Mas. Nah, video dimensi profil pelajar Pancasila, bisa beralih ke video Mas. Coba saya ke sana sebentar. Ini Bapak Ibu lagu tentang dimensi
profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti kita bersama-sama menyanyi di bagian akhir ya Bapak Ibu ya. Kita nanti berdiri terus menyanyikan ini ya. Nah ini liriknya seperti ini. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo kita coba nyanyi sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sahabat Mas Agus. Ya, oke. Ini loh Mas Agus. Kembali ke slide ini. Terus ini tampilannya. Oke. Lanjut Mas Agus. Nah, ini contoh penerapan dari profil pelajar Pancasila. Kira-kira dimensi yang mana itu kira-kira Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, betul sekali. Lanjut Mas Agus. Ini dimensi yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Kreatif, mandiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu bisa mengontrol dirinya, mengatur dirinya untuk mengkondisikan suasana kelas secara mandiri. Bisa itu, asal kita mau mendorong, mengusahakan untuk itu. Lanjut Mas Agus. Ya. Jadi disiplin positif itu adalah cara kita mengontrol diri Bapak Ibu. Kita mengontrol diri bagaimana kita melakukan sesuatu karena keinginan kita yang muncul dari dalam diri kita, bukan karena peraturan, bukan karena sanksi atau hukuman dan lain-lain. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Lanjut Mas Agus. Terus ini teori motivasi ada 3, ya. Terhindar dari hukuman, mendapatkan penghargaan atau pujian. Yang ketiga motivasi intrinsik. Dalam kita beraktivitas Bapak Ibu, kita melakukan apa saja pasti itu didasari oleh suatu motivasi atau keinginan. Bisa yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Nah yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang 1, 2 atau ketiga? Ketiga, yaitu muncul dari dalam diri. Lanjut Mas Agus. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi itu berbeda atau sama? Bu Susi berbeda atau sama Bu Susi? Hampir sama. Kalau hampir sama berarti itu ada perbedaannya ya. Apa kira-kira perbedaannya Bu Susi? Menurut jenengan apa? Kalau hukuman itu menurut saya, jika ada kita melakukan kesalahan, nanti itu bisa mendapat hukuman. Itu kalau hukuman. Terus yang konsekuensi itu ya hampir sama seperti hukuman, cuma bedanya itu gimana ya? Konsekuensi itu dilakukan kalau iya tidak. Konsekuensi itu dilakukan kalau ada kesepakatan. Bagus ya, tepuk tangan untuk Ibu Susi ya. Iya. Seperti dikatakan Bu Susi tadi ya, hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya hampir sama. Tapi meskipun hampir sama itu sesuatu hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau hukuman tadi ya itu sifatnya memaksa dan ditentukan oleh satu belah pihak, ya kan? Misalnya kamu mengotori lantai, kono push up misalnya, itu merupakan hukuman.
Terus yang konsekuensi yang seperti dikatakan oleh Bu Susi tadi ya, merupakan serangkaian tindakan ya yang muncul karena suatu perbuatan dan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sudah diketahui. Oh, kalau saya membuat lantai kotor berarti nanti konsekuensinya apa? Saya harus membersihkannya. Seperti itu misalnya. Lanjut Mas Agus. Nah ini kita simak baik-baik Bapak Ibu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Bagus sekali. Lanjut Mas Agus. Berjemur di lapangan saat siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa? Hukuman. Ya. Lanjut Mas Agus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Ya, bisa sudah memiliki gambaran perbedaannya ya. Lanjut Mas Agus. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Bu Susi dan kita sudah menjawab terkait dengan perbedaannya ya. Hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan ya, atau sangat melukai. Kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena hukuman tadi. Murid itu bisa tercipta kondisi sering ngapusi. Wah, kok dihukum jadi ngomong yang tidak sebenarnya seperti itu. Kemudian sering menggunakan kata-kata yang relatif kasar. Ya. Awas nih, gue balik benar seperti itu misalkan. Ya. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui baik oleh gurunya atau siswanya. Kalau konsekuensi itu pasti sudah diketahui dan sudah disepakati, gitu. Terus karena kita sudah paham, sudah mengetahui konsekuensinya, sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan, maka murid atau anak atau seseorang yang melakukan kesalahan itu akan belajar dari kesalahannya. Dan kata-kata yang digunakan itu relatif lebih halus. Lanjut Mas Agus. Nah ini restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu apa toh? Kok sering diomongin ya? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, terus kita melakukan proses restitusi itu, jadi pikiran anak menjadi lebih terbuka, sadar bahwa dia telah melakukan hal yang tidak baik. Karena sadar melakukan hal yang tidak baik, muncul solusi atau perbaikan dari diri mereka sendiri. Seperti itu. Lanjut Mas Agus. Terus ini penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan itu ya, keunggulan di bidang tertentu ya. Karena mungkin berprestasi ya, yang sering kita lakukan, mendapatkan hadiah ya. Oleh Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Alfie Kohn, bahwasanya hukuman maupun penghargaan itu merupakan bentuk dari penghancuran mental, bentuk dari bisa membuat mental sedikit demi sedikit menjadi hancur, menjadi rusak. Misalkan kalau misalnya dihukum dan jelas, karena itu menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau penghargaan itu nanti bisa menimbulkan patahnya semangat, patahnya motivasi. Walah sing itu darah yo juara siji dulu. Ya wis lah, barke tinggal turun. Misalnya seperti itu. Iya, kayak pinter mesti untuk apik tuh hadiah dan lain-lain, sehingga mematahkan motivasi bagi anak yang mungkin bisa berprestasi atau memiliki keahlian di bidang yang lain. Semacam itu Bapak Ibu. Lanjut Mas Agus. Contoh efek buruk penghargaan tidak efektif bagi orang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet atau menguruskan badan. Bila diberi penghargaan pasti hampir tidak berhasil. Maksudnya apa?
jika orang dipicu untuk melakukan sesuatu yang endingnya itu suatu hadiah atau suatu penghargaan, ketika penghargaan itu sudah diperoleh atau hadiah itu sudah diperoleh, itu pada umumnya dia akan berhenti. Sudah, apa mana saya tak boleh yang hadiah wes tak peroleh, gitu kan ya, Bapak Ibu misalkan ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Pasti itu ya. Yang tidak dipuji, yang tidak diberi penghargaan di depan orang banyak pasti akan merasa iri. Seperti yang ya saya juga pernah sering merasakan hal semacam itu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yo, gue pinter mulai disayang guru, nah, semacam itu misalnya, sehingga bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Lanjut Mas Agus. Motivasi paling tinggi adalah motivasi intrinsik yang datang dari diri sendiri sebagai wujud penghargaan diri sendiri. Motivasi intrinsik, ya, yang ketiga tadi, seperti itu ya. Lanjut Mas Agus. Terus kita masukkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Seringkali kita mendengar keyakinan kelas, tapi belum familiar ya dengan keyakinan kelas. Yang sering ada itu adalah peraturan kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Agus. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah keyakinan atau peraturan. Itu pertanyaan yang sering timbul. Lanjut Mas Agus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengemudi, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa kita harus memakai helm? Mengapa kira-kira? Menjaga keselamatan, menghindari Pak Polisi, ya, semacam itu ya. Mematuhi aturan, ya. Lanjut Mas Agus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa pandemi? Kira-kira kenapa? Supaya tidak tertular, ya, mengikuti peraturan, ya. Nah, lanjut Mas Agus. Nah ini intisari dari yang kita bahas tadi. Keyakinan, sebuah sikap ingin mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari diri sendiri, nilai-nilai yang baik supaya saya itu bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik dari kedisiplinan saya. Itu keyakinan. Kalau peraturan, hal-hal yang menuntut, mengatur untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan, ya. Dituntut untuk mendapatkan. Kalau kita dipaksa dituntut pastinya kan kurang nyaman gitu Bapak Ibu. Tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan, motivasi dari dalam akan dengan sendirinya dilakukan. Lanjut Mas Agus. Keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang diyakini agar mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dilaksanakan di kelas tersebut. Jadi kalau kita membentuk keyakinan kelas, maka otomatis peraturan akan terbentuk dengan sendirinya. Lanjut Mas Agus. Ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Oke. Saya yakin, Bapak Ibu guru di sini itu sudah luar biasa yang semuanya pasti sudah menyusun keyakinan kelas. Begitu ya? Begitu Ibu ya? Selamat. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Oke. Baik, kita memberi ruang kepada siswa. Kira-kira kelas ini mau dibuat seperti apa? Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Keyakinan kelas yang ada digitalis, mana yang patut, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, yang itu positif dan itu memang bagus kita pilih. Ya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Bagaimana itu maksudnya? Kan ada misalkan peraturan dilarang ngobrol dengan temannya. Misalnya ya, itu adalah kalimat negatif karena ada kata dilarang. Mengubah kalimat positifnya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Dilarang ngobrol dengan temannya. Bagaimana kira-kira? Menjadi bagaimana? Menjadi bagaimana? Nah, menjaga kelas tetap kondusif, mendengarkan penjelasan guru dengan tenang, misalnya seperti itu. Jadi diubah supaya menjadi kalimat yang positif. Kemudian selangkah yang terakhir yaitu menyepakati keyakinan kelas, sehingga menjadi keyakinan kelas yang bisa dipatuhi dan diikuti oleh semuanya. Lanjut Mas Agus.
Nah ini contoh-contoh proses untuk mengambil keyakinan kelas, untuk membuat keyakinan kelas itu. Oke, ada menulis di kertas post-it, gambar-gambar, nanti terus dipilah-pilah bagaimana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang disepakati. Lanjut Mas Agus. Contoh keyakinan kelas bisa seperti ini, ini hanya contoh. Nanti untuk kelas Bapak Ibu semuanya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Lanjut Mas Agus. Peraturan. Ini contoh. Kembalikan barang ke tempatnya. Coba lanjut terus. Nah ini keyakinan disiplin. Oke. Mengembalikan barang ke tempatnya itu artinya kalau kita membuat semacam keyakinan itu jatuhnya ke disiplin. Disiplin itu kan banyak jenisnya gitu Bapak Ibu. Disiplin waktu, disiplin baju, disiplin semuanya. Lanjut Mas Agus. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kita menjadi keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positifnya apa kira-kira? Baik apa kira-kira baik? Dari ini dilarang melakukan kekerasan apa kira-kira? Kalimat positifnya saling menghargai, saling menjaga seperti itu. Coba Mas Agus kita cek. Lanjut. Nah, menghargai orang lain, ya, itu menjadi keyakinan kelasnya menjadi seperti ini. Lanjut Mas Agus. Dalam melakukan keyakinan kelas tentu saja tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ketika ada yang melanggar keyakinan, pasti akan timbul tindakan agar keyakinan tetap dijalankan. Keyakinan kelas itu tidak selamanya diikuti Bapak Ibu. Nah, dalam hal ketika ada anak yang tidak mengikuti keyakinan kelas atau melanggar keyakinan kelas, berarti dia memiliki motivasi tertentu. Kenapa dia melakukan hal itu? Pasti seperti itu. Lanjut Mas Agus. Nah ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kalau kebutuhan dasar yang bertahan hidup itu adalah suatu kebutuhan yang pokok. Oke. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan itu adalah kebutuhan yang mengikutinya. Oke. Kasih sayang itu ada dipedulikan, kerjasama, terus kekuasaan, harga diri untuk dianggap, memimpin, diakui, kebebasan, contohnya mandiri, ingin mencoba hal-hal yang baru, ya, kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain. Lanjut Mas. Contoh tindakan yang dilakukan murid. Nah ini nanti masuk ke bagian 5 kebutuhan dasar yang mana. Tadi masih ingat ya Bapak Ibu ya? Masih ingat ya? Kembali dulu. Kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Alasannya itu, ya? Karena itu. Nah, lanjut Mas Agus. Pergi jajan ke kantin saat jam pelajaran berlangsung. Apa yang memotivasinya? Kira-kira apa Bu Dwi? Kesenangan. Coba lanjut Mas Agus. Kita cek. Nah, kita simpan dulu ya siapa ya. Membiarkan rambutnya gondrong karena dia merasa lebih cakep. Nah, seperti Mas Agus zaman muda ya. Saat model rambutnya seperti itu. Apa ini kira-kira? Kebebasan bisa ya. Kita coba lanjut Mas Agus. Jadi kembali. Nah, jadi tindakan-tindakan ini pasti ada motivasinya dari 5 hal yang dilakukan sesuai itu tadi. Oke, itu. Baik, lanjut Mas Agus. Kemudian kita sebagai pendidik Bapak Ibu berada pada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, buat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Bagaimana saja itu? Nah, kaitannya dengan yang tadi 5 kebutuhan dasar itu apa? Sangat erat. Kita berada di posisi kontrol mana ya supaya bisa mengungkap atau menjembatani atas
kebutuhan dasar yang dilakukan oleh siswa tadi karena melanggar suatu keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu ya. Anak tadi melanggar suatu keyakinan kelas, pasti memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu loh ya. Kemudian kita sebagai pendidik harus bisa memposisikan diri kita pada salah satunya ini. 5 posisi kontrol. Oke. Lanjut Mas Agus. Video penerapan 5 posisi kontrol. Ke yang video tadi Mas Agus. Escape dulu. R. Monggo kita simak bareng-bareng ya. Ada video di mana kita berada sebagai seorang guru ya. Di Banten ya Mas Agus. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kemudian yang posisi tengah Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa jak saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ini posisi yang diharapkan itu seperti ini Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, setelah tugas kembali ke slide. Gak usah di close, gak apa-apa, masuk ini aja. Kembali ke slide. Oke. Ya titik aja Mas Agus. Terus kok ini? Coba nih. Ya. Kembali yang sebelumnya Mas Agus. Nah ini tadi sudah divisualisasikan ya 5 posisi kontrol sebagai penghukum, untuk rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira masing-masing cirinya bisa menyebutkan ya Bapak Ibu ya? Kalau penghukum tadi salah satu cirinya apa Bapak Ibu? Apa? Kalau penghukum langsung memberi hukuman. Kata-katanya relatif kasar, tegas seperti itu. Terus kalau membuat rasa bersalah, beri pengertian pada anak itu tadi. Membuat anak menjadi merasa paling bersalah, paling merasa salah pol itu, Kemudian yang teman tadi bagaimana? Wah santai ya kalau teman ya, dan tak si ibu gitu tadi, Oke. Kalau pemantau, nah ini tegas ini, Kalau pemantau, Kalau pemantau salah satu ciri tadi apa? Apa Pak? Memberikan arahan, memberikan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dan konsekuensinya. Begitu ya. Kemudian yang paling diajarkan adalah yang manajer. Tadi
nanti ada yang namanya duduk masalah dijelaskan. Apa toh sakjane sing gawe terlambat, nggih? Kenapa bisa terlambat? Seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan keterlambatan itu, bahwasanya tindakan terlambat itu tidak baik dan pasti ada alasan yang logis. Terus langkah yang terakhir tadi Bapak Ibu diingatkan keyakinan sekolah tentang menghargai diri dan orang lain. Kenapa menghargai diri dan orang lain? Karena ketika orang terlambat itu bisa mengganggu proses pembelajaran yang telah berlangsung, semacam itu. Lanjut Mas Agus. Tadi video sudah, lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat diri kita, ya. Kita itu berada di posisi yang mana? Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Bisa mengoreksi, ya. Ya. Lanjut Mas Agus. Segitiga restitusi. 5 posisi kontrol tadi yang paling terakhir adalah sebagai manajer, ya. Itu mengalirnya nanti ke bagian segitiga restitusi, ya. Yang mana segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sehingga atas kesalahannya itu dia sadar kalau salah, kemudian memiliki motivasi dari dalam diri untuk memperbaikinya dan mempertanggungjawabkannya. Oke, lanjut Mas Agus. Video penerapan segitiga restitusi. Ini dari tugas CGP kemarin, ya. Saya mencoba untuk membuat video segitiga restitusi, ya namanya mencoba, ya Bapak Ibu. Tentu saja masih jauh dari kata sempurna, ya, masih banyak kekurangan. Dicari Mas ya videonya Mas. Nah. Ini ya, segitiga restitusi ya. Mohon maaf kalau mungkin aktornya itu kurang profesional ya. Ada 3 tahap: menstabilitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua. Sebenarnya agak gimana gitu penampilannya Bapak Ibu. Jangan diingat-ingat gitu. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi itu membuat tenang supaya anak itu tidak merasa yang paling bersalah. Oke. Saja gambarnya hitam ya, Bapak Ibu. Validasi tindakan, meyakinkan bahwa tindakan itu salah, ya. Yang mana dilakukan anak itu pasti memiliki alasan yang logis karena melakukan kesalahan. Bagian menanyakan keyakinan kelas, ya. Lalu masnya gimana untuk saran Pak Didi ada baiknya kamu cek ya. Jadi setelah kamu dipertemukan oleh orang tuamu, kamu bisa menghadirkan jaket supaya kamu tidak terlambat. Jadi ya Mas ya. Ya, sebenarnya oke.
banget ya guru yang Saya sangat lega dan bahagia setelah ngobrol dengan Pak Didi atas masalah yang saya alami. Perasaan saya sangat puas karena Pak Didi tidak langsung menyalahkan, tapi mau mendengarkan keluh kesah saya. Dengan begini, saya dapat berusaha untuk memperbaiki perbuatan saya, sehingga saya tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Didi. Yang kedua salah seragam. Ini bu saya termenung ini. Nama saya Fajar Yusuf Berbesara. Awalnya saya takut kalau kena marah, tapi ternyata Pak Didi tidak melakukannya. Saya diajak bicara dan membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Saya menjadi tenang dan lega karena sudah dibantu oleh Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Mulanya ya Bapak Ibu, kita dapat membantu murid menemukan tujuan. Ya, kembali ke slide Mas Agus. Itu ditampilkan lagi yang besar. Nah, ya, mari berbenah demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta ini, ya, Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru atau pendidik di sekolah ini, ya, pastinya ingin menjadikan sekolah jadi tempat yang ramah anak, ya, jadi tempat yang student center, ya, begitu ya. Kalau tidak dimulai dari diri kita, itu nanti akan kesulitan. Jadi semuanya disiplin positif dan lain-lain itu tetap dimulai dari diri sendiri. Lanjut Mas Agus. Nah, kemudian refleksi, ya. Pasti di setiap kegiatan harus ada refleksinya, ya. Nanti saya akan meminta salah dua dari Bapak Ibu untuk mengungkapkan apa yang telah dialami hari ini terkait dengan kegiatan kita kali ini, dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba ceritakan pengalaman Anda setelah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Bagaimana perasaan dan hal baru apa yang diperoleh dari kegiatan ini? Apa tindakan yang Anda lakukan setelah Anda mendapatkan diseminasi pada siang ini? Dapat itu, okay? Coba nanti diungkapkan, okay? Yang pertama mungkin pamit. Ya, silakan refleksi. Dari hasil refleksi pada pagi hari ini yang saya alami itu pengalaman saya setelah mengikuti diseminasi pada siang hari ini, yaitu kita dapat merasakan bagaimana dalam menghadapi anak didik
supaya kedepannya akan lebih baik. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan siang hari ini? Saya merasa senang karena mendapat pengalaman baru untuk kita terapkan ke depannya. Yang ketiga, hal baru apa yang Anda peroleh dari kegiatan pada siang hari ini? Hal baru yang saya peroleh yaitu kita mendapatkan ilmu atau pengalaman yang mana sebelumnya kita belum tahu bagaimana menghadapi anak itu. Sekarang kita bisa lebih tahu dan paham. Kemudian tindakan yang akan Anda lakukan setelah Anda mendapatkan diseminasi pada siang hari ini. Tindakan saya yaitu saya akan melakukan tindakan tersebut dan saya akan terapkan pada pembelajaran yang akan datang. Ini itu. Terima kasih luar biasa sekali Pak Alif ya. Tepuk tangan untuk Pak Alif ya. Terima kasih. Kemudian yang ibu-ibu, gituin, Bu Ayu, Bu Isfa, wah ini jadul nih. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya akan mencoba melakukan refleksi. Yang pertama, apa pengalaman yang setelah saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Yang pasti pengalaman barunya banyak sekali karena kita bisa tahu bagaimana seharusnya seorang guru bisa menempatkan diri, utamanya untuk menghadapi anak-anak. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda, perasaan saya? Yang pasti senang karena banyak dapat insight-insight baru yang bisa kami terapkan dalam kegiatan di sekolah setiap hari. Kemudian yang ketiga, hal baru apa yang saya peroleh setelah kegiatan ini? Banyak sekali. Saya bisa mengetahui ternyata ada yang namanya hukuman, dan berkonsekuensi. Bagaimana seharusnya guru itu memberikan tanggapan terhadap apa yang anak-anak kerjakan, bahwa semuanya itu bisa kita lakukan dengan hal yang positif. Jadi walaupun anak-anak melakukan kesalahan, tidak harus selalu kita hukum, karena itu efeknya akan buruk. Kemudian yang keempat, apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan diseminasi pada siang hari ini? Yang terutama saya akan berusaha untuk menerapkan hal-hal positif yang saya dapatkan dari diseminasi ini untuk diterapkan di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Isfa, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Isfa ya. Terima kasih. Baik ya. Kemudian tadi dari Pak Tarwiti sudah, oke. Saya juga akan melakukan refleksi diri terkait kegiatan pada pagi hari ini ya. Pengalaman saya terhadap kegiatan itu sangat mendebarkan Bapak Ibu. Mulai dari persiapan, pelaksanaan ya. Banyak sekali kekhawatiran yang saya alami ketika saya melakukan kegiatan ini. Kemudian perasaan saat ini itu cukup puas karena serangkaian kegiatan yang sudah saya rencanakan sudah terlaksana, sehingga kepuasan diri itu ada. Kemudian hal baru apa yang diperoleh dari kegiatan ini? Bahwasanya untuk melakukan diseminasi diperlukan pemahaman yang cukup dan pembawaan yang luar biasa seperti itu. Terus tindakan apa yang dilakukan setelah mendapatkan diseminasi pada siang ini? Tentu saja saya akan mulai dari diri. Saya akan mulai dari diri sendiri untuk melakukan tahapan-tahapan yang telah saya paparkan. Mulai dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman, restitusi, dan lain-lain. Kemudian yang paling ujung di akhir yaitu segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Tadi tahapannya adalah
validasi tindakan. Apa bisa itu? Yang pertama tadi apa tahapannya? Segitiga restitusi tahapannya yang pertama adalah mendudukkan masalah supaya anak itu tidak takut. Itu, apa itu istilahnya? Validasi tindakan itu bahwasanya menjelaskan bahwa kejadian yang dilakukan anak itu pasti ada yang melatar belakangi dan pasti masuk akal. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Di sini pada posisi ini guru mencoba menggali keyakinan kelas bahwa untuk menyadarkan anak, supaya anak itu ngerti secara sadar kalau dia telah melanggar, seperti itu. Baik Mas Agus, lanjut ya. Wah, alhamdulillah. Slide yang ditunggu sudah datang yaitu terima kasih untuk kesempatan yang kali ini belum menyiapkan pantun, jadi mohon maaf belum bisa berpantun itu kalau gitu. Atau mungkin Pak Wid mau ada pantun boleh? Wah ini cocok ini, masih ada ini. Pantunnya enggak mengarah ke itu loh. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Monggo. Enggak ada, ini cuma pantun guyonan aja. Iya, enggak apa-apa. Ya. Dari pengalaman yang sudah kita alami, yaitu dari guru dan teman-teman, itu ada pantun yang menyenangkan ya, dari guyonan itu. Ada sedikit pantun supaya tidak membuat suasana kita menjadi benar atau tegang, untuk fresh supaya slow santai ya. Pantun dari saya yaitu tidak itu tali kecapi. Cakep. Terus lanjutannya dari hasil diseminasi ini sangat menyenangkan hati. Iya, terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Pak Tariti. Iya, saya sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang penting saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua sehingga apa yang saya rencanakan dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata itu dari saya. Apabila banyak kesalahan saya dalam menyampaikan, mengucapkan kata-kata, saya hanya manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi, penyampaian yang luar biasa, dan semoga acara diseminasi perilaku positif pada pagi hari ini membawa dampak positif bagi diri kita masing-masing sebagai pendidik pada khususnya, dan membawa dampak positif kepada seluruh warga SD Negeri Tondokerto supaya mendapatkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semuanya semangat? Semangat. Masih ingat tepuk semangat? Semangat. Ya, cukup semangat untuk pagi ini anak-anak ya. Baik, untuk pagi ini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira kata-kata keyakinan kelas kalian sudah sering mendengar atau baru kali ini? Baru kali ini sering mendengar. Yang ini? Baru kali ini.
Kira-kira itu sesuai pengertian kalian, keyakinan kelas itu apa toh? Apa? Apa keyakinan kelas itu? Belum punya ide? Belum. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib. Kalau tata tertib tahu dong, tahu ya? Tahu ya? Tata tertib itu apa? Sesuatu aturan yang harus dipatuhi, ya. Yang membuat tata tertib itu siapa? Kalian atau sekolah? Nah, kalian dilibatkan tidak dalam membuat tata tertib? Mau tidak mau harus mau gitu kan? Ya kan? Nah, dalam kelas kita Pak Didi akan mengajak kalian untuk membuat apa kan? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Caranya bagaimana? Sebelum masuk ke cara, kalian harus paham dulu apa itu keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas tadi yang hanya sepihak dibuat oleh sekolah, betul ya? Tapi kalau kesepakatan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan diyakini untuk dikerjakan baik Pak Diri ataupun siapa? Murid. Gitu ya? Oke? Nah, karena berupa keyakinan, ya, yang namanya yakin itu kan pasti ya toh, ya, pasti, ya kan? Nah, jadi untuk mengerjakannya, untuk mematuhinya, itu pastilah muncul dari dalam diri kalian dengan penuh kesadaran, betul ya? Nah, kalau peraturan kan ditekan, mau nggak mau harus dilakukan kan, gitu ya? Tapi kalau namanya keyakinan itu dari dalam diri, namanya yakin kok, gitu? Oke, baik. Tadi Pak Diri menyinggung tentang langkah-langkahnya. Di sini Pak Diri sudah menapal berapa kertas kita? 4. Nah, langkah-langkah pertama adalah langkah kedua, langkah ketiga, langkah yang keempat. Iya, kita akan mencoba menerapkan itu semua. Oke? Contoh. Ini Pak Didi berikan contoh. Pak Didi menuliskan kita straight ini ya. Nanti semua dapat kebagian untuk menuliskan ke depan. Gitu ya? Nah, apa sih yang paling diusulkan? Nah, itu baru usulan. Nanti kita proses ke langkah selanjutnya. Ya? Oke? Iya, sekarang satu persatu maju ke depan untuk menuliskan ide tentang keyakinan kelas yang sudah kalian angan-angankan dari kemarin. Kemarin sudah menuliskan buahnya itu ya, gitu. Nah, ini kita terus kembali, kita buat kesepakatan yang pasti. Begitu nggih? Yuk, dari Masnya. Belum punya? Ayo yang sudah ada silakan maju. Ya, silakan maju langsung nulis saja enggak apa-apa. Ya.
Sementara ini dulu ya, sementara ini dulu. Terus tempatnya udah aja ya. Nanti jika perlu penambahan ditambahkan di sebelah sini karena ini kira-kira kan ada yang sama gitu, ya kan? Ya, dalam satu kategori meskipun kalimatnya berbeda bisa diambil satu kesamaan, satu aturan, satu kesepakatan, gitu. Baik. Yang pertama itu adalah masuk kelas tepat waktu. Itu sesuatu hal yang umum ya dan memang harus dilakukan gitu. Sebagai seorang siswa memang harus masuk tepat waktu. Oke, kita masukkan. Oke, terus tidak boleh sendawa terlalu keras. Kita jadi aturannya kesepakatan yang kita peroleh dari ini ya, kita sudah memilah dan memilih, kita sederhanakan menjadi ini. Oke, coba dibaca dari atas. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh sendawa terlalu keras. Tidak boleh berbicara keras. 3. Tidak boleh berbicara yang tidak baik. 4. Tidak boleh menghina kekurangan. 5. Tidak boleh bermain bola dalam kelas. 6. Tidak boleh bolos. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Piket datang lebih awal. 9. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Ya, itu adalah beberapa kesepakatan kelas yang atau keyakinan kelas yang kita dapatkan. Langkah yang ketiga adalah apa Cak? Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Maksudnya itu gimana Cak? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, di sini ada kata tidak ya. Yang kemarin dibuat dari apa? Masuk kelas tepat waktu, ya kan? Di sini mengandung kata tidak boleh, dilarang. Itu ada enggak di kalimatnya Pak Didi? Ada enggak? Ada enggak? Nah, itu adalah namanya kalimat positif. Jadi kata-kata atau kalimat yang ada tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, ini kita ubah sehingga menjadi kalimat positif. Contoh yang miliknya Pak Didi dulu ya, ini kan sudah tidak perlu diubah ya. Masuk kelas tepat waktu. Oke, terus misalkan ada yang lain ya, pastinya ya. Contoh yang mana yang Pak Didi ingin contohkan? Yang kalimat negatif dulu, yang mengandung kata tidak boleh. Yang mana? Tidak boleh menghina kekurangan. Tidak boleh menghina kekurangan. Tidak boleh menghina kekurangan, ini adalah kalimat negatif. Pengubahan kalimat positifnya bagaimana?
Ayo jangan juga termasuk kalimat kata negatif. Nah, ya, tidak boleh menghina kekurangan, diubah menjadi saling menghargai sesama teman. Kalau kita saling menghargai kan berarti tidak ada nyek-nyekan aja, ya kan? Betul enggak? Betul. Itu contohnya. Siap ya, kita bareng-bareng ya? Siap. Oke. Kita sudah mengubah kesepakatan yang kita pilih menjadi kalimat positif, gitu. Sekarang kita tulis ulang agar menjadi kesepakatan kelas yang benar-benar kita sepakati, ya. 1. Kelas tepat waktu. 2. Sembilan. Beri keterangan jika tidak masuk. Oke, sudah ya. Kita sepakati antara guru kelas dan perwakilan. Di sini kita buat kesepakatan antara guru kelas dan kalian. Nah, kalian tanda tangan semua kan di sini nggak muat ya. Perwakilan dari ketua aja, oke? Ketua dan guru kelas 6. Ketuanya siapa? Reno. Siap, silakan. Silakan ke depan, Reno. Tangan di situ lah. Langsung tangan di situ, tengah. Nah, set. Burung tangan. Iya. Mantap. Oke, akhirnya kesepakatan kelas sudah kita dapatkan ya anak-anak ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sungguh luar biasa ya. Luar biasa dalam diri kalian yang serba berbeda. Oke. Nah, kesepakatan kelas sudah kita sepakati ya. Kalau nanti sekretaris tulis ini akan kita akan dibuatkan tak cetak dan kita tempel di papan pajangan kelas. Oke. Sekretaris tolong nanti ditulis ya. Sekretaris siapa? Ya, ditulis juga. Nah, nanti terus setelah ditulis akan dibuat yang lebih bagus. Kemudian kita tempel di situ bersama-sama. Oke. Nah, terus kemudian ya, mengingat kalian ini kan ada yang suka bola, ada yang suka nari, kesukaannya kan tidak sama ya saya. Nah, kesukaan itu atau minat-minat yang
kalian miliki itu akan tersalurkan melalui apa? Kegiatan ekstrakurikuler. Ya kan? Oke? Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu apa tuh janjane? Kegiatan kenapa? Kegiatan tambahan, bagus sekali. Kegiatan tambahan, terus ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Yang dilaksanakan di luar jam dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang menampung semua minat dan bakat kalian. Yang senang main bola ya ada ekstra bola, ya kan? Yang senang nari ya ada ekstra tari. Ikuti ya anak-anak, ya. Ekstra-ekstra yang ada ikuti, sehingga pengembangan diri kalian bisa maksimal. Jadi sekolah itu tidak hanya melulu tentang membaca buku dan belajar dalam kelas, ya. Prestasi dan kesuksesan juga tidak hanya melulu dari bahan bacaan atau buku, tapi juga bisa dari sumber luar sekolah. Yang suka gambar misalnya, kembangkan bakat gambar kalian. Ini kalian sudah kelas 6 ya. Kalau orang tua bisa memfasilitasi ya, kalau bisa loh ya, memfasilitasi, mintalah tablet, laptop yang cilik ya, hanya layar-layar tok itu loh Cak. HP gede, sing ane pensile. Nah itu nanti kalian bisa mengembangkan daya kreativitas di situ. Gambar-gambar apapun bisa kalian hasilkan. Oke? Nah itu hanya contoh dari Panitia. Kemudian dari bakat-bakat yang kamu miliki ya toh, itu juga bisa mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak lagunya? Masih. Nah, kita coba nyanyi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepiawaian luhur, gotong royong mandiri, kreatif dan bersemangat kritis. Ya, itu gitu. Berketuhanan itu yang pertama. Jadi harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dengan kita meyakini Tuhan itu ada, dimanapun kita berada, akan dipantau, akan dinilai, akan dilihat oleh siapa? Sehingga kita bisa termotivasi untuk selalu berbuat baik. Oke? Setelah setelah berketuhanan tadi apa? Berkebinekaan global. Apa artinya berkebinekaan global? Jadi meskipun kita ini warga Indonesia, dengan berbagai macam kepribadian, berbagai macam suku budaya, gitu. Tapi dengan kemajuan teknologi mancanegara, kemajuan teknologi internasional, kita harus bisa mengikuti, ya. Dengan adanya gadget yang ada, dengan adanya internet yang memberikan segudang informasi, kita harus mengikuti kan. Ya, tidak hanya melulu HP itu digunakan untuk main, jangan tapi carilah pengembangan diri informasi terkait dengan itu. Setelah berkepinan global tadi apa kan? Minimal satu lingkup kelas lah. Satu lingkup kelas ini kalian memiliki satu kesamaan label. Apa itu? Sebagai siswa kelas 6. Semuanya kan siswa kelas 6. Iya kan? Kalau lingkup satu sekolah labelnya apa? Siswa SD Tondok. Lingkup desa apa label kalian? Warga desa Tondok. Minimal satu kelas ini yang memiliki satu label yang sama. Kita harus saling membantu, saling menghargai, saling bergotong royong untuk kemajuan kelas. Begitu ya Cak ya. Itu namanya gotong royong. Kemudian setelah gotong royong apa Cak? Mandiri. Mandiri itu bisa mengartikan apa bagi kalian? Melakukan pekerjaan dengan sendiri. Itu makna sederhananya. Jadi kita mampu untuk melakukan apapun dengan diri kita sendiri. Tidak harus selalu bergantung kepada orang lain. Begitu ya. Selanjutnya apa? Kreatif. Apa itu kreatif menurut kalian?
Kreatif apa menurut kalian? Membuat sesuatu yang beda dari yang lain namanya kreatif. Biasanya yang motor ya toh, yang cowok-cowok biasanya kan seneng di aneh-aneh ya. Nah, dia mencurahkan kreativitasnya pada kendaraan itu. Saya seneng gambar sing maneko-neko. Kelas kita juga bisa kita bikin kreatif. Kita punya akuarium ya, yang ikannya belum kita perbarui misalnya. Nah itu sumber untuk memancing kreativitas ya. Terus punya papan pajangan foto yang perlu diisi foto kreativitas kalian, ya kan? Gitu. Nah itu juga memancing apa namanya? Kreativitas. Kembangkan daya kreatif. Kemudian setelah kreatif, bernalar kritis. Jadi harus apa itu bernalar kritis? Mestinya ini kalian bernalar kritis itu mengartikan kritis itu harus mati ya. Bukan yang itu ya. Bukan yang itu. Bernalar kritis itu artinya kita mampu menganalisa, melihat suatu fenomena atau kejadian. Kemudian kita bisa menyimpulkan atas kejadian itu. Jadi kejadian ini tujuannya apa? Kenapa bisa itu terjadi? Dan bagaimana solusinya? Itu arti dari bernalar kritis. Ya, itu yang diharapkan. Harapan dari apa? Dari pelajar. Pertanyaannya, sudahkah kalian memiliki kemampuan itu? Sudah atau belum? Sebagian pasti sudah, sebagian masih belum. Ya, gitu. Kalau berketuhanan kan pastinya sudah semua, gitu. Mandiri apakah sudah semua? Terus bernalar kritis apakah sudah semua? Nah itu kalian sendiri yang bisa menjawab. Begitu ya anak-anak ya. Jadi dengan kita mengikuti kegiatan sekolah dan ekstra-ekstra yang ada, nanti kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Ge? Ada pertanyaan? Ya, sekian dari Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.